Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Kapten Laut Pelaut Wahyudi, S1 Teknik Manajemen Industri Angkatan ke-41, Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut. Dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang teori keandalan sistem dalam rangka untuk evaluasi tengah semester. Untuk yang akan kami paparkan dalam teori keandalan sistem kali ini yaitu dispenser merek Miyako WDP 300. Dispenser ini memiliki tipe WDP 300 dengan kapasitas untuk air dingin kurang dari 15 derajat Celcius yaitu 0,7 liter per jam. Kemudian kapasitas untuk air panas 3,5 liter per jam. Dengan voltase 220 sampai 50 Hz. Daya untuk air panas yaitu 350 watt. Untuk daya air dingin membutuhkan 70 watt. Sementara ukuran atau dimensi dari dispenser ini yaitu 387 kali 355 kali 1040 cm. Kali ini kita akan menjelaskan mengenai preventive maintenance, di mana preventive maintenance ini dilakukan untuk mencegah adanya kerusakan. Pemeliharaan pencegahan harus dilakukan secara teratur dan terencana. Akan mengurangi peluang terjadinya pemeliharaan atau perbaikan, yang mana pemeliharaan perbaikan tersebut memberikan konsekuensi terhadap gangguan proses produksi lebih merugikan. Aktivitas pemeliharaan pencegahan secara umum antara lain yaitu pelumasan, pemeriksaan, atau pendeteksian terhadap kemungkinan terjadinya kerusakan. Pemeliharaan pencegahan perlu dilakukan secara berkala dan terencana agar diperoleh konsekuensi biaya yang seminimal mungkin dan keandalan dalam pengoperasian mesin atau peralatan tersebut semaksimal mungkin. Jadi tindakan preventive maintenance ini dilakukan guna untuk mengurangi kerugian yang ditimbulkan jika sudah terjadi kerusakan. Untuk preventive maintenance sendiri dalam dispenser yaitu tindakan yang dilakukan adalah pemeriksaan dan pembersihan. Yang pertama yaitu menguras dan membersihkan tabung penampung atas. Ini untuk jadwalnya kira-kira 1 bulan sekali. Komponennya seperti yang saya tertera di gambar seperti ini. Ini adalah tabung penampung atas. Kemudian yang kedua yaitu membersihkan filter dan kipas yang ada di belakang. Jadi di belakang itu yang di tempatnya pendingin itu ada namanya filter dan kipas seperti ini gambarnya. Jadi kita harus membersihkan kipas dan filternya yang kotor sehingga untuk pendinginnya atau clearnya tidak gampang rusak. Jadi dilakukan jadwalnya 1 bulan sekali. Untuk yang ketiga yaitu pengecekan air di galon dan mengisinya atau menggantinya jika kosong. Jadi biasanya untuk normalnya air orang itu 3 hari atau bahkan bisa sampai 1 hari sekali dia ganti galon. Jadi nanti tindakan preventifnya adalah jangan sampai, karena ini dispenser galon bawah, jangan sampai dia tidak kehabisan, benar-benar kosong dan dibiarkan begitu lama dan powernya masih on, karena akan menyebabkan kerusakan. Yang kedua yaitu corrective maintenance. Apa sih corrective maintenance? Yaitu jenis maintenance yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi penyebab kerusakan dan memperbaiki sehingga normal kembali. Pada dasarnya, pemeliharaan perbaikan meliputi penggantian komponen atau replacement, yaitu tindakan mengganti komponen yang dianggap rusak
atau tidak memenuhi kondisi yang diinginkan. Tindakan ini mungkin dilakukan secara mendadak atau dengan perencanaan pencegahan terlebih dahulu. Yang kedua, perbaikan kecil atau repair, yaitu tindakan perbaikan minor yang dilakukan pada saat terjadi kerusakan kecil. Kemudian yang berikutnya yaitu perbaikan besar atau overhaul, yaitu tindakan perbaikan besaran yang biasanya dilakukan pada akhir periode tertentu. Untuk dispenser ini sendiri, corrective maintenance-nya ada kami bikin untuk 3 kegiatan. Yang pertama kegagalannya yaitu air tidak mau keluar. Jadi komponen yang di breakdown itu antara lain pompa air, water level, dan tabung penampung atas. Apa sih kondisinya? Yaitu saluran air biasanya tertutup kotoran, yaitu di antara selang dan tabung penampung atas ini biasanya tertutup, jadi air tidak mau keluar. Atau biasanya pompa tidak mau memompa air, jadi dia pompa ini tidak mau jalan memompa air dari galon bawah menuju ke tabung penampung atas. Yang ketiga, water level tidak berfungsi dengan baik. Jadi cara kerjanya biasanya cara kerjanya ini dispenser yaitu ketika air pada level di tabung atas ini mencapai level rendah, maka si water level ini akan bekerja untuk mengaktifkan pompa sehingga pompa akan memompa air dari galon bawah menuju tabung atas. Jadi jika kondisi ini tidak berfungsi, apakah yang akan dilakukan? Perbaikannya, corrective maintenance yang dilakukan yaitu membersihkan saluran air yang kotor. Jika tadi kegagalan air tidak keluar itu karena kotor. Kemudian mengecek water level, berfungsi atau tidak. Jadi water level ini masih berfungsi atau tidak. Jika ini memang rendah dan dia tidak mau menyalakan off ini, maka dia harus diganti water levelnya. Yang kedua, air tidak panas. Apa komponen yang perlu di breakdown? Yaitu pemanas dispenser. Ini seperti gambar. Jadi pemanas dispenser ini pemanas dispenser ini yang tidak berfungsi dengan baik. Apa yang harus dilakukan? Maka yang akan dilakukan yaitu mengecek tegangan yang ada dalam rangkaian. Jika masih tidak normal, maka pemanasnya ini harus diganti. Lepas. Yang ketiga yaitu air tidak dingin. Maka komponen yang di breakdown yaitu peltier dan kipasnya. Apakah peltiernya ini berfungsi dengan baik? Apakah kipasnya ini berfungsi dengan baik yang mendinginkan? Karena di dalam peltier ini dia ada dua sisi, yaitu sisi yang mengeluarkan pendingin dan satunya sisi yaitu yang menyerap panas pada air. Sehingga yang sisi yang menyerap panas itu harus dikipas sama kipas ini dan filternya. Jadi perbaikan yang dilakukan yaitu ketika ini tidak berfungsi, yang pertama yaitu mengganti peltiernya atau membersihkan kipas dan filternya jika ini memang kotor. Biasanya terjadi gitu. Jadi kalau memang tidak bisa harus diganti peltiernya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga yaitu predictive maintenance. Apa sih predictive maintenance itu? Predictive maintenance yaitu jenis maintenance yang dilakukan untuk mengantisipasi kegagalan sebelum terjadinya kerusakan total. Jadi harus dilakukan penjadwalan kegiatan pemeliharaan yang dilakukan ketika kondisi mekanik atau operasional perlu untuk diperbaiki atau mengganti peralatan yang semakin buruk sebelum benar-benar terjadi. Yang pada dispenser ini, maka predictive maintenance-nya yaitu yang pertama, nama bagian yang kita perlu prediktifkan yaitu pompa air, water level, dan tabung penampung atas. Bagaimana indikator ini dikatakan baik? Jika air mengalir dengan kapasitas 0,7 liter per jam untuk air dingin dan 3,5 liter per jam untuk air panas. Yang kedua yaitu air mengalir pada saat power dinyalakan dan dipencet kran
baik buat air panas, keran air panas maupun air dingin, walaupun switch panas dan dinginnya tidak dinyalakan, tetap akan keluar air dengan suhu yang biasa saja, tidak panas dan tidak dingin. Tapi kalau tidak keluar berarti itu ada masalah. Kemudian apa alat ukur yang digunakan? Yaitu gelas ukur dan stopwatch. Jadi kita akan menghitung debit air yang muncul itu apakah normal atau tidak sesuai dengan indikator baik tadi. Jika terjadi kerusakan, apa yang dilakukan? Ya tadi yaitu membersihkan saluran air yang kotor, yang menutup pada tabung atas, ngecek fungsinya water level tadi. Kalau tidak juga maka ganti water levelnya biar pompa tetap jalan. Yang kedua yaitu pemanas dispenser. Pemanas dispenser. Apakah indikator ini dikatakan baik? Jika setelah 12 menit dari power nyala, jadi dispenser dinyalakan, kemudian setelah 12 menit si dispenser ini memanaskan air tersebut, dan air akan menghasilkan air panas dengan suhu lebih dari 90 derajat Celcius. Alat ukur yang kita gunakan yaitu termometer seperti gambar ini dan alvometer. Jadi termometer itu untuk mengecek benar-benar suhunya bisa sampai 90 derajat lebih dari atau sama dengan 90 derajat atau tidak. Jika memang tidak, maka perbaikan yang akan dilakukan kita akan ngecek tegangannya. Apakah benar-benar tegangan yang masuk ke dalam rangkaian itu sesuai atau tidak. Jika tidak, maka kemungkinan yang rusak adalah di bagian rangkaiannya. Tapi jika memang tegangan sesuai dan suhu masih tetap tidak sesuai dengan lebih dari 90 derajat, maka yang harus diganti yaitu pemanas dispensernya. Kemudian yang ketiga yaitu peltier dan kipas. Contoh ini. Jadi dikatakan indikator baik ketika setelah 60 menit, jadi waktu yang diperlukan untuk menjadi air panas itu tadi 12 menit, tapi untuk menjadikan air dingin yaitu 60 menit. Dari power menyala menghasilkan air dingin dengan suhu kurang dari 15 derajat. Kurang dari 15 derajat. Jadi setelah dinyalakan, power switch pada air dinginnya, coolnya, kemudian dia 1 jam berikutnya, maka kita bisa mengukur menggunakan apa lagi? Termometer dan alvometer. Termometer jika tidak menunjukkan kurang dari atau sama dengan 15 derajat, maka dia harus dilakukan perbaikan. Apa yang harus dilakukan perbaikannya? Yaitu ngecek tegangan kembali. Kalau memang benar tegangannya sesuai atau kalau sesuai ya berarti yang harus diganti yaitu peltiernya. Atau kita bersihkan dulu tadi kipas dan filternya. Tapi kalau misal masih tidak bisa mencapai suhu yang sama juga, maka yang harus diganti adalah peltiernya, karena peltiernya kemungkinan rusak. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan mengenai teori keandalan tadi, yaitu dalam hal ini materinya predictive maintenance, preventive maintenance, dan corrective maintenance pada dispenser Miyako PDP 300. Jika ada kekurangan atau salah kata yang kami sampaikan, mohon dimaafkan. Tapi semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah ilmu, setidaknya memberi manfaat bagi kita semuanya. Apabila Anda suka dengan video saya, silahkan like dan komen untuk kita selalu memberikan video-video yang bermanfaat dan membangun. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Santi. Om.